Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajawina Roswina STM MCPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Mijaya STMM selaku Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Robi Ahada Eskom MM selaku dosen pembimbing magang. Yang saya hormati Bapak Topan Temala AMDT selaku supervisor magang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Aulia Rahman dengan NIM 412242111044 dari Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Implementasi Sistem Dapodik dalam Pengelolaan Data pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Al-Hilal Bandung. Kegiatan magang ini saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 hingga 10 Januari 2025. Pada presentasi laporan magang ini, saya akan membahas beberapa poin penting, antara lain latar belakang, profil organisasi, aktivitas magang, pembahasan dan analisis, lalu diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. LKP Al-Hilal sebagai lembaga pendidikan non-formal berfokus pada pelatihan di bidang komputer, manajemen, dan bahasa, menyadari pentingnya pengelolaan data yang terorganisir dan akurat untuk mendukung pelaporan sesuai standar pemerintah. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, LKP Al-Hilal mengimplementasikan sistem Dapodik atau data pokok pendidikan yang merupakan sistem pendataan nasional terpadu yang dikelola oleh Kemendikbudristek untuk mengelola data pendidikan secara terintegrasi dan daring. Nah, implementasi Dapodik di LKP Al-Hilal ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan berbagai data, mulai dari identitas lembaga hingga sarana dan prasarana, serta menyediakan informasi terkini yang relevan. Selanjutnya ada profil organisasi LKP Al-Hilal Bandung. LKP Al-Hilal Bandung ini adalah lembaga pendidikan non-formal di bawah Yayasan Al-Hilal. LKP Al-Hilal berkomitmen meningkatkan kualitas SDM-nya melalui pelatihan di berbagai bidang, yaitu bidang komputer, manajemen, dan bahasa. Berlokasi di Cibiru, Kota Bandung, LKP Al-Hilal telah memiliki izin operasional resmi dari DPMPTSP Kota Bandung dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan. Program pelatihannya ini dirancang dengan pendekatan praktis dan didukung sarana prasarana yang memadai, dengan tujuan memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu, LKP Al-Hilal memiliki visi serta misi. Untuk visinya yaitu terwujud lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas, terpercaya, dan ramah bagi semua masyarakat. Misinya ada 3. Yang pertama, menciptakan program pelatihan yang kreatif, inovatif, dan efektif bagi masyarakat sesuai kebutuhan industri. Yang kedua, menciptakan program pelatihan yang dapat dijangkau dan ramah oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, memotivasi masyarakat untuk mau belajar dan berani berkarya dengan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya ada aktivitas magang yang saya lakukan di LKP Al-Hilal pada periode 10 Oktober 2024 hingga 10 Januari 2025. Saya ditempatkan di bagian administrasi dengan jadwal kerja hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Kegiatan utama yang saya lakukan ada 4 poin. Yang pertama, pengelolaan data di Dapodik. Pengelolaan data ini berupa input data peserta didik, instruktur, tenaga administrasi, sarana dan prasarananya. Lalu saya membantu pengelolaan rombongan belajar atau rombel. Di sini saya membantu membuat rombel serta pengisian data siswa ke rombel tersebut. Lalu saya juga membantu pengelolaan status siswa dari status yang aktif menjadi alumni. Yang kedua, ada administrasi surat. Saya membantu penyusunan serta pengeditan surat dan membantu penyusunan draft laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
Yang ketiga, saya membantu persiapan dan promosi pelatihan untuk batch 4 dan batch 5. Yang keempat, yaitu kunjungan eksternal. Saya dan supervisor serta teman magang mengunjungi berbagai instansi dan lembaga untuk mendukung administrasi LKP Al-Hilal, menjalin kerjasama, dan memperluas jaringan. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi kegiatan, yaitu ini ada membantu jalannya pelatihan batch 4 dan batch 5, lalu menemani visit dari Dinas Pendidikan ke LKP Al-Hilal, lalu menginput data di data pokok pendidikan atau Dapodik. Setelah mengetahui aktivitas magang di LKP Al-Hilal, penting untuk memahami konteks lebih lanjut mengenai sistem informasi yang dipakai di Al-Hilal. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi dimasukkan, dicatat, disimpan, dan diambil untuk keputusan perencanaan, operasional, dan pemantauan. Fungsi utama SIM meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pada LKP Al-Hilal, hal ini diwujudkan melalui penggunaan Dapodik untuk mengelola data peserta pelatihan dan program-program yang diselenggarakan oleh Al-Hilal. Salah satu contoh penerapan atau implementasi SIM pada dunia pendidikan yaitu adanya Dapodik atau data pokok pendidikan. Dapodik ini merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuan utama Dapodik adalah menyediakan data yang akurat dan terpercaya, meningkatkan efisiensi pengelolaan data di satuan pendidikan, dan mendukung program-program pemerintah. Tujuan Dapodik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data sangat relevan bagi LKP Al-Hilal karena memiliki data peserta pelatihan, instruktur, dan informasi program yang perlu dikelola secara terstruktur. Selanjutnya ada beberapa analisis selama magang di LKP Al-Hilal. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi, khususnya sistem informasi seperti Dapodik, sangat penting untuk efisiensi operasional, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, Dapodik sebagai sistem informasi mempermudah input data seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan program pelatihan. Namun, ada juga kendala dalam implementasinya, seperti lambatnya proses persetujuan data. Data yang diinput seringkali lama disetujui dan menghambat administrasi serta pelaporannya. Yang kedua, error pada sistem Dapodiknya. Nah, berbagai error ini tuh seperti gagal menyimpan data dan tampilan aplikasi yang tidak berfungsi. Lalu yang ketiga, ada ketidaklengkapan data yang diserahkan oleh pihak eksternal seringkali tidak lengkap atau terdapat kesalahan, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk verifikasi dan koreksi. Namun, meskipun ada kendala, implementasi Dapodik secara umum telah mendukung peningkatan efisien pengelolaan data di LKP Al-Hilal. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan serta saran. Kesimpulannya yaitu selama kegiatan kuliah kerja magang di LKP Al-Hilal, saya dapat pengalaman berharga dalam pengelolaan data dan administrasi, khususnya melalui implementasi Dapodik. Dapodik ini berkontribusi positif dalam efisiensi input data dan pembuatan laporan. Namun memang ada kendala seperti lambatnya persetujuan data dan error yang perlu diatasi melalui koordinasi yang lebih baik dan peningkatan kualitas data dari sumber eksternalnya. Lalu ada saran. Yang pertama, peningkatan kualitas data dari sumber eksternal dengan melakukan sosialisasi berkala kepada calon peserta didik dan instruktur mengenai pentingnya data yang lengkap dan akurat, serta cara pengisian formulir yang benar. Yang kedua, peningkatan aktivitas penggunaan Dapodik. Ini menyediakan panduan
penggunaan Dapodik yang lengkap dan mudah dipahami. Panduan ini dapat membantu staf baru dan peserta magang dalam menggunakan Dapodik secara efektif dan efisien, serta meringankan tugas supervisor. Yang terakhir, membangun komunikasi yang efektif dengan dinas terkait untuk mendapatkan bantuan teknis jika terjadi kendala pada sistem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.